Welcome to Frontal, forum diskusi internal satu meja kopi jadi sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari BMKM UMY. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam, kapanpun sahabat Frontal menonton video kami. Tentunya pada kali ini BMKM UMY kembali mengadakan agenda podcast yaitu bernama Frontal. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita mengundang bintang tamu yang pastinya nggak kalah keren dari bintang tamu dari episode-episode sebelumnya. Dan mungkin agak kurang afdol gitu rasanya kalau kita tuh mulai sesuatu tanpa berkenalan, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari situ yuk kita ta'arufan. Oke. Untuk yang pertama saya sendiri Awan Akbar, salah satu staf dari Kemendagri BMKM UMY yang akan memandu jalannya podcast ini, dan mungkin bisa kita perkenalkan satu-satu dari Abang. Saya Sultan Ayatullah Liu dari BEM Fakultas Pendidikan Bahasa. Saya Izzuddin Mukazi, perwakilan dari komunitas BEM Kyokai dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Selamat malam, nama saya Izhar Zaini dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab. Oke ya, tuh ini sudah ada abang-abang keren dari masing-masing instansinya, dan mungkin pasti teman-teman yang sudah menonton ini udah nggak sabaran gitu ya, kayak pengen apa sih yang pengen didiskusikan bersama-sama gitu kan. Ya, seperti yang teman-teman dengar tadi ya, ini masing-masing itu dari Fakultas Pendidikan Bahasa, tepatnya ada perwakilan dari Pendidikan Bahasa Arab, komunitas dari Jepang, dan juga ada perwakilan dari BEM, dan pasti teman-teman juga sudah banyak tahu ya, semenjak era globalisasi ini kan pasti banyak ya teman-teman tuh yang sudah mulai minat dengan yang namanya itu bahasa ya, belajar bahasa asing. Dan juga memang banyak dari instansi manapun terkait dengan pekerjaan itu yang mulai mewajibkan calon karyawannya itu untuk bisa berbahasa asing. Nah, berangkat dari situ sebenarnya buat teman-teman yang masih awam gitu ya, sebenarnya sebagai seorang mahasiswa dari pendidikan bahasa sendiri itu apa sih kesulitan dalam belajar bahasa asing itu sendiri? Siapa nih duluan nih? Siapa? Boleh. Nah, kalau menurutku, karena aku juga dari program studi bahasa Inggris ya, mungkin aku berbicara dari sisi bahasa Inggris. Nah, kesulitan mahasiswa itu sebenarnya itu adalah kesulitan semua orang yang pengen belajar bahasa asing. Kesulitan mahasiswa sama aja kayak kesulitan semua orang yang mau belajar bahasa asing. Contohnya gini, bahasa Inggris itu bukanlah second language-nya kita. Bahasa Inggris adalah memang bahasa yang asing di Indonesia. Kita bukan Malaysia, kita bukan Filipina, kita bukan kita masyarakat Indonesia yang bukan masyarakat yang terbiasa dengan bahasa Inggris dari zaman dahulu. Nah, jadi menurut aku kesulitan yang paling utama karena adalah memang bawaan culture kita dari dulu itu bukan bahasa asing, dan kita mempunyai memang beragam puluhan ribu bahasa mungkin, tapi memang kita nggak ada yang nyangkut sama bahasa Inggris. Kalau aku cerita dari bahasa Inggris ya, nggak ada yang nyangkut sama bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang memang diadopsi dari bahasa Inggris, atau saya juga nggak tahu sejarahnya gimana. Tapi untuk memang second language-nya kita bukan seperti Malaysia dan Filipina yang memang udah bahasa Inggris tuh untuk mempelajarinya mereka mudah karena memang sehari-hari mereka dengar gitu. Sehari-hari bahkan ada memang komunikasi intinya pakai bahasa Inggris. Beberapa teman saya juga dari Malaysia memang kalau ngomong ada yang full bahasa Inggris, ada yang mix sama bahasa Malaysia, tapi dia lebih dominan bahasa Inggrisnya. Nah kayak gitu. Mungkin kesulitan yang paling utama karena itu. Karena tone kita ini, lidah, mulut memang bawaannya kita bukan bahasa asing. Kalau kesulitan aku gitu, mungkin mahasiswa juga ngerasa kesulitan belajar bahasa Inggris dari situnya. Itu baru dari segi berbicara ya. Kalau misal dari segi yang lainnya pasti ada entah tata bahasa dan lain sebagainya, pasti mengikuti itulah karena memang culture kita bukan culture yang bercampur dengan asing gitu. Jadi pasti kalau namanya culture nyambung ke budaya, nyambung ke bahasa kan. Karena kita nggak ada sangkut paut sama bahasa asing, mungkin itu menjadi kesulitan. Menurutku kayak gitu. Oke, ini benar-benar menarik ya dari sudut bahasa Inggris ya.
dan mungkin bisa langsung Kalau mungkin lihat dari sudut pandangku sebagai pembelajar bahasa Jepang, nah kalau berbicara mengenai kesulitan apa yang kita rasakan waktu kita belajar bahasa asing, khususnya bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang kan memang ini berbeda ya. Kalau bahasa Inggris kan memang kita udah belajar dari SD, dari SMP kita udah mengenal lah dari kecil. Sedangkan bahasa Jepang itu mungkin lebih tepatnya kita baru mengenal waktu kita SMA. Bahkan nggak semua SMA, yang punya belajar bahasa Jepang. Nah, kalau dari sudut bahasa Jepang sendiri itu yang pertama yang butuh kesulitan itu yang paling utama itu adaptasi dengan bahasanya. Soalnya kenapa? Karena bahasa Jepang itu memang kita belajar bahasa Jepang itu nggak langsung kita belajar grammar, nggak langsung kita belajar bahasa berbicara. Kita pertama tuh harus belajar hurufnya terlebih dahulu. Kita harus mulai dari dasar terlebih dahulu. Huruf selesai belum lagi belajar angka. Nah, mungkin dari situ kita harus kalau ada kesulitan yang saya alami waktu dulu mungkin pengalaman. Kalau saya kan udah mulai belajar bahasa Jepang itu waktu kelas 10 SMA ya. Jadi mungkin waktu awal-awal saya kelas 10 SMA itu awal saya mungkin kesulitan yang lebih khusus itu kayak adaptasi. Kita mengenal bahasa baru. Kita mengenal ternyata bahasa Jepang itu memiliki tulisan yang namanya hiragana dengan katakana. Ternyata tulisan bahasa Jepang itu seperti ini. Nah, mungkin itu sih kalau menurut saya mengenai kesulitan mengenai belajar bahasa Jepang. Soalnya juga bahasa Jepang itu bahasa asing yang mungkin peminatnya juga sedikit, mungkin tidak terlalu banyak dengan bahasa Jepang maupun bahasa Arab. Mungkin seperti itu sih kalau misal melihat dari sudut pandang bahasa Jepang. Berarti kalau memang bisa ditarik garis dari bahasa Jepang itu sendiri memang PR-nya itu lumayan banyak berarti. Betul. Karena memang mulai dari abjadnya mungkin mulai dari abjadnya itu kan memang bentuknya juga berbeda, cara bacanya juga beda berarti. Menarik dari dasar benar-benar kita belum paham apa-apa ya kalau kita belajar bahasa Jepang. Kayak harus tahu dulu ini hiragana tuh ini, terus ada lagi katakana, terus kita juga belajar lagi kanji. Wah, ini kayak lebih ribet ya. Kalau bahasa Inggris kan hurufnya sama, angkanya sama, cuman memang kayak penyebutan dan kata bahasanya beda. Jadi ada apa ya, one step lebih gampang istilahnya kayak gitu dari bahasa Jepang. Bahasa Jepang mungkin itu kesulitan lebih ke seperti kita adaptasi dengan bahasa baru itu dulu sih, terutama dari hurufnya. Dasar-dasarnya lebih dari itu sih kalau bahasa Jepang. Oke, ini baru sampai di Jepang. Kita geser lagi ke sebelah kanan mungkin yang dari abangnya. Untuk dari bahasa Arab sendiri yang saya rasakan kan, waktu pertama kali masuk ke pendidikan bahasa Arab, yang paling pertama saya rasa sulit itu yang makhrajnya, penyebutan hurufnya. Karena penyebutan huruf bahasa Indonesia dan bahasa Arab banyak bedanya, mulai dari huruf to, sa, fa, sha itu sama tapi bisa dibilang juga beda. Nah, terus yang buat susahnya juga seperti tadi yang dibilang Sultan, kita itu kurang lawan bicara. Itu yang paling berpengaruh. Banyak teman-teman saya dari Gontor atau dari pondok pesantren yang memang dinam bahasa Arabnya sendiri, ketika mereka kuliah itu banyak yang hilang karena memang nggak ada lawan buat ngomong. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya kalau memang sudah bisa makhraj ya, pengucapan huruf, lawan bicaranya yang harus dicari. Soalnya percuma kita bisa ngomong tapi nggak ada lawan. Istilahnya nggak keasah gitu ya. Pasti seiring berjalan waktu bisa hilang kapan saja. Begitu. Nah, terus untuk yang kesusahan saya sendiri juga ada di nahwu sorof yang dimana itu bisa mengubah suatu makna dari bahasa tersebut kayak gitu. Mungkin dari bahasa Arab masih banyak lagi yang susah, tapi itu dari pribadi saya dulu karena belum terlalu menjurus ke bahasa Arab dan belum cebur banget ke dalam bahasa Arab tersebut. Oke, ini berarti based on self experience berarti bahasa Inggrisnya begitu ya Bang Sultan. Oke, jadi sebenarnya tantangan dari bahasa itu sendiri memang ini ya komunikasinya berarti ya. Memang harus ada lawan bicara gitu ya. Karena kayaknya memang bukan percuma banget sih berarti ya.
kayak apa ya? Kita sudah belajar, tapi kalau nggak ada lawan bicara ya nggak ke. Ya benar. nganggur gitu. Benar. Karena memang butuh pengalamannya langsung berbicara bahasa itu sendiri. Soalnya teman-teman saya juga ketika mereka belajar bahasa Arab di sini dan ke Mesir itu pengucapannya sudah beda juga. Karena sama mereka yang belajar bahasa baku di sana untuk bahasa Indonesia, ketika datang ke sini pasti juga kaku mereka. Iya Benar. Karena memang bahasa yang diajarkan pasti memang bahasa yang baku dan sesuai Ya, dengan kalau itu namanya ini nggak sih Sir? Fusaha. Kalau yang bakunya fusaha. Oke. Sedikit banyak lah. Oke, dari bahasa Arab itu sendiri ya. Karena memang tantangannya ya balik lagi ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris juga memang ketika ngobrol sama bule pasti sesuai apa ya? Sesuai grammar Ya, kita kan sesuai grammar banget. Padahal gitu. bahkan beberapa apa yang memang native gitu ngomong itu tuh grammarnya hancur. Hancur banget. Tapi emang itu udah jadi apa namanya kebiasaan di sana ngomong kayak gitu. Bahasa sehari-hari. Mungkin di Mas Izar juga gitu. Kita datang kayak ke Mesir atau ke Saudi atau ke Kuwait gitu kan. Pas ke sana ternyata mereka ngomongnya beda karena kita ngomongnya pakai formal gitu. Mungkin di Jepang itu berlaku gitu kan. Ada bahasa-bahasa sehari-hari yang memang kita nggak paham. Kayak gitu. Ini berarti di Jepang juga sama ya? Di Jepang sebenarnya juga apa ya? Benar yang dikatakan Mas Izar tadi. Kita itu juga sebenarnya butuh teman interaksi lah intinya kayak untuk mengasah bahasa Jepang. Contohnya kalau bahasa Arab kan emang untuk melatih apa tadi? Yang penghafatan ya. Nah, kalau di bahasa Jepang itu juga sama, tapi kita juga ada juga itu melatih juga yang namanya itu di huruf kanjinya juga sebenarnya. Sama seperti bahasa Arab. Jadi kalau di bahasa Jepang itu kan ada namanya huruf kanji. Nah, huruf kanji ini satu makna, beda arti, beda penulisan. Jadi contoh, misal aku ambil contoh. Kita ada bahasa Jepang itu hana. Nah, hana itu ada dua contoh. Ada hana untuk bunga, ada hana untuk hidung. Nah, kan sama kan kita ucapkan hana. Nah, kita juga harus paham nih. Waktu nulis kanji itu yang dimaksud penulis ini hana hidung atau hana kanji? Oh, lihat konteks. Nah, lihat Ada konteks tersendiri. ada juga coretan juga. Kalau misal coretan itu salah, ya itu beda, itu juga beda arti. Terus ada satu kanji, misal kanji A, kanji B. Kanji A artinya ini, kanji B artinya ini. Waktu kanji A sama kanji B digabung, itu juga menghasilkan arti baru. Jadi itu sih kalau kesulitan, salah satu kesulitan juga seperti itu sih belajar kanji itu. Kalau lawan interaksi itu memang di Jepang juga sama, mungkin sama bahasa Arab, bahasa Inggris juga ada juga di situ kayak mungkin apa ya kalau di bahasa di kehidupan sehari-hari itu kayak apa sih logat. Logat. Logat yang di sana juga beda-beda juga, mungkin seperti itu. Oke, ya berarti memang kalau dikatakan dari masing-masing bahasa, 3 bahasa ya, kali ini kita ngundang 3 bahasa, berarti memang sama ya berarti ya, karena memang kita belajarnya itu yang baku dan sampai ke sana juga ternyata kayak ya bisa dikatakan ya aneh bisa dibilang gitu kan, karena mereka pun tidak terbiasa berbicara seperti itu. Nah, kita kan sudah ngobrol nih terkait dengan kesusahan dari masing-masing mahasiswa pendidikan bahasa itu sendiri pas belajar bahasa asing di tempatnya masing-masing, berarti Inggris, Jepang, dan juga Arab. Nah, yang selanjutnya itu kan banyak nih orang awam tuh yang sebenarnya itu mungkin belum paham betul sebenarnya keuntungan dari belajar bahasa asing itu sendiri apa sih? Mungkin bisa dari mana dulu nih? Dari Arab dulu kita dengar ini. Nah, jadi keuntungannya untuk belajar bahasa Arab sendiri, yang pertama, kalau untuk agama Islam kan, kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Iya. Karena yang saya dengar juga, ketika nanti kita meninggal dan dikumpulkan kepada masyar, kemungkinan besar kita menggunakan bahasa Arab. Dan untuk yang di dunianya sendiri, seperti yang kita tahu kan sendiri sekarang, negara Arab sangat besar. Jadi ketika memang misalnya kita ingin bekerja jadi orang luar biasa, bahasa Arab ini sangat berpengaruh bukan cuma di dunia keagamaan, tapi di dunia buat pekerjaan juga sangat berpengaruh. Kayak itu sih. Berarti memang benar-benar berfungsi, ada fungsi akhiratnya. Bawa bekal ya. Benar-benar bawa bekal untuk di kehidupan yang selanjutnya gitu kan. Dan memang nggak bisa nggak bisa dipungkiri juga sih besarnya dari negara Arab atau negara yang memakai bahasa Arab itu sendiri, dan memang pasti bakal keguna terus ya.
Oke. Kan kalau dari bahasa Jepang gimana? Kalau keuntungan belajar bahasa asing khususnya bahasa Jepang itu pertama kalau bahasa Jepang kan mungkin lebih ke seperti kita lebih banyak mungkin apa ya, kalau teman-teman saya itu tuh mengaplikasikan bahasa Jepang sehari-hari itu mereka biasanya bermain Discord. Discord itu banyak biasanya tuh orang-orang Jepang itu idenya main Discord, jadi kayak menambah relasi sih kalau menurut saya. Kedua sama sebenarnya kayak Mas Izar tadi, di Indonesia banyak banget untuk mencari kerja khususnya. Di Indonesia kan banyak kan kayak perusahaan-perusahaan Jepang yang masuk ke Indonesia dan perusahaan orang-orang Jepang itu sebenarnya mereka tuh mencari tenaga kerja dari Indonesia. Nah gitu. Jadi mungkin kalau belajar bahasa Jepang itu mungkin diaplikasikan di dunia kerja itu sangat bisa. Contohnya mungkin di pabrik mungkin Honda, perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat-alat transportasi, Kawasaki, Honda, Toyota, nah seperti itu sih. Untuk di dunia kerjanya seperti itu. Tapi kalau saya pribadi itu juga melatih daya ingat juga sebenarnya. Kayak contoh kan kita juga harus menghafal banyak bahkan ribuan kanji ya. Nah di situ kalau kita belajar bahasa Jepang manfaatnya untuk kita juga bisa melatih daya ingat kita juga untuk menghafal ribuan kanji bahkan puluhan ribuan kanji yang memiliki berbeda-beda itu. Nah, mungkin melatih daya ingat juga itu kelebihan. Masya Allah. Pusing juga kan kalau ingat puluhan ribu kanji. Berarti sama ya kalau bahasa Arab itu menghafal Al-Quran. Ya benar. Menghafal Al-Quran, menghafal kanji. Menarik. Berarti memang Boleh dimakan kan? boleh banget kita santai. Ya, berarti memang bahasa Jepang sendiri itu memang benar-benar berguna bagi kan memang ini ya, apalagi industri di Jepang itu sendiri memang benar-benar gede sih. maju dan kayaknya kalau kita keluar kemana-mana tuh yang namanya Yamaha, Iya, itu udah nggak asing. itu memang Di dunia siapa nggak benar. Fun fact-nya aja, orang Jepang itu malah justru jarang menggunakan alat transportasi mereka. Oh mereka lebih ke Mereka tuh lebih jalan kaki. jalan kaki, sedangkan bagusnya mungkin yang bisa dicontoh juga tuh bagusnya mereka tuh memproduksi kayak transportasi itu dari negara mereka terus mereka jual ke negara-negara gitu. Jadi kayak yang pakai itu dari luar Jepang justru yang pakai dari luar Jepang, orang-orang dari Jepangnya itu malah justru mereka nggak sehat. Ya bukan nggak pakai sih, tapi jarang. Sebagian besar mungkin 70% orang Jepang itu mereka memilih untuk naik transportasi umum, bis mungkin atau kereta sama jalan kaki itu sih bagusnya orang. Fun fact Iya, fun fact benar-benar. Jadi nggak terlalu sering lah Iya. istilahnya ada supralewat gitu. Nggak terlalu sering. para geter. malah jarang ya Mas. Seperti itu. Oke, mungkin kalau dari bahasa Inggris sendiri nih kayaknya memang wide banget ya Bahasa Inggris itu kalau sebenarnya nggak perlu banyak jelasin, orang-orang juga udah pada tahu kan kalau untuk prospek kerja. Cuman kalau dari segi pendidikan bahasa sendiri, pendidikan bahasa Inggris di sebagai mahasiswanya, mungkin untuk prospek kerja pasti luas ya, karena memang banyak banget pekerjaan yang sekarang itu membutuhkan bahasa Inggris pasti. Bahkan sekarang sebagai requirement aja itu udah pasti TOEFL pasti ada. Minimum TOEFL berapa, minimum TOEFL skor berapa pasti ada. Terus untuk anak pendidikan sendiri kan biasa banyak tuh yang mikir kayak anak pendidikan bahasa Inggris paling jadi guru bahasa Inggris lah, guru bahasa Inggris SD, SMP, SMA gitu kan. Sebenarnya itu kalau menurutku itu ada satu hal yang paling minimal yang bakal didapatkan oleh anak pendidikan bahasa Inggris. Yang itu minimal, maksimalnya apa? Banyak sebenarnya, tinggal dikembangkan. Contohnya kalau kita bisa lulus bisa jadi news anchor juga. News anchor bisa jadi jurnalistik, bisa jadi jurnalis juga, bergerak di bidang jurnalis, presenter. Pokoknya membutuhkan, misalnya kita ada suatu instansi yang membutuhkan presenter bahasa Inggris, kita bisa apply di situ. Terus kayak prospek kerjanya itu sebenarnya bahasa Inggris itu basic dari semua kerja untuk tatanan modern sekarang ya. Tatanan modern sekarang, globalisasi sekarang. Ya, globalisasi udah sangat menjadikan bahasa Inggris sebagai basic buat pekerjaan gitu. Kalau paling dasar. Basic paling dasar. Kamu punya skill ini, kamu punya skill ini. Pas ditanya kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa interaksi bahasa Inggris, data enggak, itu jadi nilai minus. Tapi kalau misalnya kita punya skill ini itu, tapi kita ditambah dengan nilai skor TOEFL yang tinggi, ditambah dengan kita bisa menguasai bahasa Inggris gitu, itu menjadi hal yang basic, tapi itu jadi nilai plus ya, buat
yang ingin ini rekrut kita lah, kayak gitu. Rekrut kita, ya. Jadi menurutku memang karena memang bahasa Inggris ini bahasa yang paling apa ya sebenarnya karena banyak yang negara yang menggunakan bahasa Inggris di dunia ini, jadi prospek kerjanya lebih luas, tinggal ya kitanya aja gitu. Jadi kalau ada pandangan misalnya anak pendidikan bahasa Inggris paling jadi guru gitu kan, atau guru, wah itu sangat apa ya, kalau bisa dibilang totally wrong lah, sangat salah banget. Jadi itu bahasa Inggris, jadi kita jadi guru, jadi PNS itu adalah minimum. Ada masih banyak prospek kerja yang lain yang bisa kita ini. Karena ada lulusan-lulusan kita juga yang jadi presenter, yang jadi apa bergerak bidang jurnalistik juga kan ada kayak gitu. Tinggal kita aja yang ngembangin. Prospek kerjanya luas aslinya mah. Sebenarnya pendidikan itu prospek kerjanya itu bukan cuma dari guru, itu banyak. Makanya kadang kan kalau misalnya kita tanya kamu apa prodi, aku bilang bahasa Arab misalnya, apa ya kamu jadi guru bahasa Arab kan, padahal tuh prospek kerja itu luas gitu. Padahal bisa jadi tukang antar orang ngaji. Itu sumpah itu tuh Jepang kayak lo paling jadi guru Jepang, padahal prospek kerja Jepang itu. Karena aku sering interaksi juga kan kayak dari beberapa anak PBJ ya, termasuk Yudin juga. Kalau ngomong masalah prospek kerja anak pendidikan bahasa Jepang, mereka tuh luas, bahkan ininya lebih dari orang-orang yang memang ngejar dari prodi lain gitu loh. Gitu. Jadi kayak saya punya teman kan tinggal di Jepang, jadi gajinya itu bisa sampai 14 juta untuk rupiah Indonesia. Iya itu dia balik udah slow itu hidupnya. Kalau aku punya temen juga, sebenarnya dia 3 tahun juga tinggal di Jepang kan. Jadi memang kalau ngomongin soal itu tadi, jadi memang banyak di Jepang. Soalnya kan memang mereka pakai mata uang yen. Nah, sedangkan yen dirupiahkan itu bahkan kursnya jauh banget. Nah, makanya kalau Ya, berarti memang dari masing-masing bahasa ya, terutama dari Arab dan juga Jepang, prospek kerjanya itu memang jadi nilai plus berarti ya, mau dimanapun itu. Karena pasti yang ngambil juga itu sudah mikirin prospek kedepannya gitu kan ya. Benar. Nah, mungkin sempat di sini juga tadi ya, mungkin kita sempat dengar dari Bang Izar tadi terkait dengan belum seberapa mendalami bahasa Arab itu sendiri. Nah, itu berarti kan memang basic dari dalam diri itu sebenarnya kan belum seberapa ada ya dikatakan ya, karena memang kemarin itu dari negeri ya. Iya. Nah, dari situ cara awal untuk kita tuh abang-abang deh gitu ya. Untuk abang-abang itu benar-benar paham dengan bahasa yang di dalam yang sekarang itu gimana sih? Ini kan masing-masing dari bahasa Inggris. Oh, lebih ke adaptasinya. Betul. Cara adaptasinya itu gimana sih? Mungkin dari Bang Izar. Dari bahasa Arab sendiri, cara adaptasi yang paling cepat itu yang pertama kita harus tahu kosakatanya dulu. Hafal kosakata. Soalnya percuma kita dengar kalau memang kita nggak tahu kosakatanya, nggak tahu artinya. Kayak gitu. Intinya kita sudah mendengar dulu, kita sudah tahu artinya. Di situ kita bisa mulai pelan-pelan memahami. Soalnya kan di dosen pendidikan bahasa Arab juga sendiri, mereka juga kadang-kadang nyampur bahasa kan, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi telinga kita sudah terbiasa mendengar ucapan-ucapan bahasa Arab kayak gitu. Pasti adaptasinya dari kosakata dulu. Benar. Oke, mungkin kalau dari aku kita jangan punya pemikiran kalau bahasa asing itu nggak akan berguna untuk kita sebagai rakyat Indonesia ya, karena memang banyak sekali yang udah kita omongin dari tadi itu nilai plus tersendiri yang kita dapatkan kalau kita belajar bahasa asing, mulai dari prospek kerja, pengalaman, dan relasi juga itu bakal banyak dapatkan. Jadi jangan punya pemikiran kalau bahasa Inggris itu nggak berguna buat rakyat Indonesia. Benar banget. Yang notabene bukan native speaker suatu bahasa asing. Oke, langsung. Dari saya sendiri, saya mengambil kesimpulan dari perspektif pendidikan. Karena jangan pernah takut untuk belajar pendidikan bahasa Arab, bahasa Jepang atau bahasa Inggris, karena kerjanya masih banyak dan cukup luas untuk di dunia pekerjaan, dan kegunaannya bukan cuma sampai di dunia saja, dan kita bisa mendapatkan banyak relasi, mau itu dari luar negeri ataupun dalam negeri sendiri. Mungkin dari itu saja. Oke, ini kita sudah lama berbincang dengan abang-abang sekalian dari bahasa Inggris, Arab dan juga Jepang.
Dan tentunya ketika belajar satu hal pasti ada manfaat yang kita terima, yang kita dapat, dan juga kedepannya pasti bakal berguna. Ya mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian, dan jangan lupa tunggu podcast selanjutnya dari BMKM UMY, podcast frontal, podcastnya anak milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.